Polda Metro Jaya limpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricuh Del Pedro Marhaen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Selanjutnya Del Pedro CS segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhaen Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto gelar rapat dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dalam ratas membahas pertumbuhan ekonomi dan program unggulan dijadikan target untuk dilanjutkan di 2026 mendatang. Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian dan tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4 dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297 dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Pemirsa, istri Hakim Ju Yamto terdakwa kasus suap CPO Dia Ayu Kusuma Wijaya menangis di ruang sidang usai mendengar tuntutan 12 tahun penjara terhadap suaminya. Ju Yamto yang merupakan Ketua Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO atau CPO dituntut 12 tahun penjara dalam perkara suap berujung vonis lepas terdakwa korporasi di kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Sang istri Dia Ayu pun tak kuasa menahan tangis mendengar tuntutan JPU terhadap suaminya. Selain Ju Yamto, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut 4 terdakwa lain yang merupakan hakim dan panitera yang terlibat dalam kasus suap ini, yakni Agam Syarif, anggota Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO atau CPO, dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Berikutnya ada Ali Muhtarom yang merupakan anggota Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Muhammad Arif Marianta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat dituntut 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Wahyu Gunawan, mantan panitera muda PN Jakarta Pusat dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Diduga keracunan, 115 siswa tingkat SD dan SMP di kawasan Lembang harus mendapatkan perawatan tim medis di beberapa fasilitas kesehatan Selasa malam. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sebanyak 115 siswa tingkat SD dan SMP diduga keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis MBG yang dibagikan siang hari. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk mengantar para korban. Sejumlah orang tua terlihat berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan tim medis terhadap korban yang rata-rata merupakan pelajar SD dan SMP. Kedatangan pasien korban keracunan massal ini bergelombang sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada korban mengeluhkan gejala sama, yaitu pusing, kemudian mual hingga muntah. Awalnya tuh jam 2 lah, jam 2 tuh ada 7 orang pertama. Saya sangka tidak akan ada pertama, ternyata setelah jam 4 sampai dengan sekarang tuh masih ada dan ini mungkin terakhir. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, gimana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah targetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya berikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga dorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan,
Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.